Om Swastiastu. Salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayugung Cantika Dewi, bisa dipanggil Cantika. Saya adalah mahasiswi dari Elizabeth International Hotel and Business School. Saya dari kelas FB Service D. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pengusaha sukses yang menginspirasi saya. Tokoh yang pertama yaitu Jeff Bezos. Jeff Bezos merupakan pria asal New Mexico yang juga telah memulai tren e-commerce dengan inovasinya yang sangat luar biasa. Pada saat ia kecil, ia sudah tertarik dengan dunia teknologi dan elektro. Untuk memperdalam pengetahuannya, ia mengambil jurusan teknik elektro di salah satu universitas ternama di dunia. Saat ia lulus, ia mendapatkan penghargaan cum laude dan beberapa penghargaan prestasi lainnya. Namun, ia sama sekali tidak mengandalkan uang dari kedua orang tuanya. Melainkan, ia bekerja di McDonald sebagai staf dapur untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Melalui pekerjaan tersebut, ia mulai mengetahui mengenai demand dari para pelanggannya yang akhirnya diaplikasikan dalam bisnisnya yang ia mulai pada tahun 1995 yang saat ini kita kenal dengan nama Amazon. Bermodalkan uang dari karirnya yang dahulu serta tekadnya yang kuat, ia berhasil membuat sebuah bisnis yang saat ini sudah banyak diketahui dan banyak digunakan oleh masyarakat dunia yang nilainya lebih dari 117 triliun dolar Amerika. Nilai yang dapat kita ambil dari tokoh ini adalah sikap kerja kerasnya dan pantang menyerahnya serta kemampuannya untuk mendapatkan peluang. Tokoh yang kedua yaitu Soichiro Honda. Mungkin sudah tidak asing lagi namanya terdengar di telinga kita, dan bahkan banyak dari kita sudah menggunakan produknya. Soichiro Honda lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di sebuah pedesaan kecil dekat Gunung Fuji. Soichiro lahir di keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan pandai besi dan kerap kali menjadi tukang gigi atau profesi apapun yang diperlukan di masyarakat setempat, sedangkan ibunya adalah seorang penenun. Karena ayahnya lah, Soichiro menjadi seseorang yang sangat bekerja keras. Saat ia berusia 15 tahun, ia meninggalkan sekolahnya dan memutuskan untuk bekerja di sebuah bengkel di Tokyo bernama Art Shokai. Saat bekerja di sana, Soichiro tidak langsung ditugaskan sebagai montir, melainkan ia hanya magang dan ditugaskan sebagai pengasuh untuk anak majikannya. Tentu saja itu bukan pekerjaan yang Soichiro inginkan. Selama 6 bulan, ia mulai diberikan kesempatan untuk bekerja di bagian reparasi. Pengetahuannya akan dunia mobil menjadi semakin bertambah. Ia mulai belajar merakit mobil balap yang kemudian ia lombakan. Dan ia mendapatkan juara 1 serta mendapatkan rekor untuk kejuaraan tersebut. Namun rekor itu tidak membuatnya terkenal. Kemudian Soichiro membuat sebuah perusahaan bernama Tokai Seiki, perusahaan yang membuat gelang piston. Namun perusahaan tersebut tidak berjalan dengan lama karena ia menjualnya ke perusahaan Toyota Motor seharga 450.000 yen karena dirinya ingin beristirahat sejenak pada tahun 1945. Pasca perang, bermodalkan dengan uang hasil penjualan perusahaannya dahulu, Soichiro mendirikan sebuah perusahaan baru bernama Honda Technical Research. Dari sinilah nama Soichiro lekat dengan perusahaan Honda. Tujuan awal dari perusahaan ini ialah untuk memperbaiki mesin-mesin rusak akibat perang. Pada tahun 1948, Soichiro mengganti nama perusahaannya menjadi Honda Motor. Bersama rekannya yang bernama Takeo Fujisawa, mereka berhasil membuat sepeda motor 98cc dengan nama Dream Type D. Bisnis sepeda motor tersebut mulai berkembang. Pada tahun 1962, perusahaan Honda Motor meluncurkan truk ringan T360 sampai mobil balap yang bernama S360.
Terobosan yang semakin beragam terhadap dunia otomotif membuat nama Honda diperuntukkan sebagai perusahaan terkemuka di industri otomotif dunia. Nilai yang dapat kita ambil dari tokoh ini adalah kreatifnya yang mampu mengembangkan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Tokoh yang ketiga yaitu tokoh dalam negeri yang bernama Anthony Salim. Anthony Salim memiliki nama Tionghoa yaitu Liam Hongshan. Beliau lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober tahun 1949. Dirinya memiliki darah Cina yang kemudian memotivasinya untuk mendirikan usaha utama di bidang perdagangan layaknya keluarga besarnya. Tidak seperti dua tokoh yang saya ceritakan tadi, dari kecil Anthony Salim sudah hidup berkecukupan karena ayahnya Sudono sudah merintis perusahaan besar bernama Salim Group yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Meskipun berasal dari keluarga yang berkecukupan, perjalanan kesuksesan beliau juga mengalami perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Saat Anthony Salim mulai diminta ayahnya untuk mengambil kendali sebagian dari anak perusahaan Salim Group, pada saat itu umur Anthony Salim masih terbilang muda dan minim akan pengalaman. Namun, berkat kegigihannya untuk belajar, kesuksesan pun mudah untuk diraihnya. Di samping dari kesuksesan tersebut, Anthony Salim pernah mengalami kerugian besar pada saat krisis moneter di tahun 1998. Salim Group pada saat itu memiliki hutang yang sangat besar senilai 55 miliar rupiah dan hampir saja bangkrut. Namun perusahaan tersebut berhasil bangkit dan bertahan sampai saat ini. Adapun beberapa perusahaan yang didirikan oleh Anthony Salim yang pastinya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan yang kedua yaitu PT Bogasari Flours Mill. Karena kesuksesan tersebut, dalam membangun bisnis, Anthony Salim masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia. Bahkan beliau menjadi orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Nilai yang dapat kita ambil dari tokoh ini adalah kegigihannya untuk belajar. Walaupun berasal dari keluarga yang sudah berkecukupan dan terbilang sukses di Indonesia, beliau tidak puas sama sekali dengan hal tersebut. Ia belajar terus-menerus dan mengisi dirinya akan pengetahuan sehingga menjadikan dirinya sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya harap presentasi saya berguna bagi orang-orang yang menonton video ini dan saya meminta maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Elizabeth International, sukses luar biasa.